Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Bang Felix. Iya Bang. Tarik napas Bang, tarik napas. Bang Felix. Iya. Lihat jari saya Bang. Iya Bang. Bang Felix. Saya Bang. itu Bang Felix. bingung dengan penjelasan Bang Juma. Saya belum menjelaskan apa-apa, kok bingung. Belum menjelaskan apa-apa Bang, udah bingung. Gimana sih Bang? Yang tadi, Yang mana? yang pertanyaan Yang tadi lanjut Gurunda. Apa yang tadi? Tentang surga tadi. Tanya dulu, Felix Kristen apa Muslim? Kristen dia. Oh. Ada apa dengan surga? ya kan, surga kami diceritakan bahwa kami kembali menjadi roh. Oh. Tapi Buset. pernah dengar ceramah dari itu, surganya Hmm. berkumpul dengan keluarga. Iya emang. Di Islam begitu meninggal, umat Islam itu bertemu keluarganya, anaknya, istrinya, kemudian orang Berarti tuanya. ingatan kita masih Ya normal. ingat, Masih manusia. masih Iya. hidup. Iya betul. Karena Tuhan itu kan maha adil tuh. Kita diperhadapkan pada penghakiman. Kita dikasih keputusan berdasarkan amalan. Kita masuk neraka, kita harus tunduk. Ketika Tuhan mengatakan lu masuk neraka, karena ketika lu hidup, lu tidak pernah menyembah aku. Kamu hanya menyembah makhlukku, utusanku yang kamu sembah. Salah tidak ketika aku memasukkan engkau ke dalam neraka? Enggak salah, masuk neraka, menikmati. Kalau di neraka itu bukan kita, bukan manusia yang ada di bumi ini, ya itu bukan penderitaan namanya. Begitu juga di surga. Kalau yang merasakan kebahagiaan di surga itu bukan kemanusiaan kita, ya itu tidak adil namanya. Kan yang diupah nanti adalah dia yang melakukan pekerjaan di atas muka bumi. Kita yang bekerja, kita yang diupah. Manusia diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Walladzina amanu wa amilus salihat lalu bawwi'annahum minal jannah. Jadi yang beribadah di atas muka bumi ini, yang sujud menyembah kepada Tuhan di atas muka bumi ini, yang akan mendapatkan upahnya dengan surga. Yang ingkar, yang berbuat perbuatan maksiat di atas muka bumi ini, itu juga yang akan mendapatkan balasan di neraka. Jadi kalau ada makhluk lain yang akan menggantikan kita di surga, atau ada makhluk lain yang menggantikan kita di neraka, ya untuk apa kita taat beribadah? Lawang bukan kita yang menikmati kehidupan surga. Begitu juga siksaan di neraka, wong bukan kita, tapi tubuh lain. Kagak. Yang sujud beribadah kepada Allah, itulah yang kelak akan merasakan imbalan. Yang ingkar terhadap perintah Allah, itulah kelak yang akan mendapatkan imbalan. Coba Anda lihat di Yehezkiel 37. Bagaimana diceritakan tulang belulang yang berserak, bergerak satu demi satu, saling sambung menyambung menjadi satu. Kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, lalu daging-daging itu ditumbuhkan urat-urat di dalam tubuh dia, lalu dibungkus kemudian dengan kulit, lalu ditiupkan rohnya kembali kepada tulang-tulang tadi. Hidup dia. Jadi yang bertindak melakukan tindakan di atas muka bumi ini, itu juga yang mendapatkan upah. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi karena kita yang berbuat, kita yang diupah. Kita berbuat baik, kita yang diupah kebaikan. Kita yang berbuat buruk, kita yang diupah dengan
siksaan. Gitu bang. Jangan kita yang melempar, yang lain menikmati, yang dipenjara. Jangan kita yang bekerja, yang terima gaji orang lain. Allah itu maha adil, Allah itu maha kasih, maha penyayang. Maka Allah akan mengupah hambanya berdasarkan apa yang manusia lakukan di atas muka bumi. Nah, yang menarik bung, yang menarik adalah ketika kita di bumi dicipta oleh Allah beranak pinak, berumah tangga, dituntut berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga. Tapi apesnya di kehidupan berikutnya kita sudah tidak saling kenal dengan mereka. Lalu bagaimana dengan Bang Suma ini yang cinta sayang sama orang tua, dilahirkan, dibesarkan dengan susah payah. Bang Suma belum berhasil, mereka berdua sudah meninggal. Rindu sama mereka, kangen sama mereka. Nah, kebahagiaan yang saya punya, saya menjadi anak yang soleh buat mereka. Ketika kemudian nanti di surga, saya berjumpa dengan kedua orang tua saya. Kerinduan itu terbayarkan. Sementara Anda, saudara Felix, Anda cinta kepada anak Anda cinta kepada orang tua. Mereka meninggal, tidak ada harapan lagi untuk jumpa. Ini surga atau siksaan neraka sih? Kalau kami di surga, kerinduan kami beribu tahun. Misalnya kiamat terjadi 1000 tahun lagi, rindu kami itu 1000 tahun. Jumpa kami di surga, itulah kebahagiaan yang tak tertandingi. Berjumpa dengan ibu yang kita sayangi, berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai, bercerita kita, dulu sebelum saya meninggal sebenarnya kayak gini. Apa yang terjadi setelah saya meninggal duluan? Kita bercerita, bersendagura bersama-sama, berbahagia dengan mereka. Ya, tapi kalau di Kristen masuk ke neraka, masuk ke surga bung sama masuk neraka. Bahkan nerakanya Islam pun jauh lebih menderita surganya Kristen. Bayangkan loh, dalam kehidupan yang kekal Anda disuruh menari dan memuji. Gimana itu? Kalau memuji orang Kristen itu kayak mana? Haleluya, haleluya, haleluya. Ini dalam kehidupan yang kekal hanya gitu-gitu aja. Haleluya, 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 haleluya. Coba Anda lakukan sejam. Lakukan kalau sudah kuat sejam, latihan 1 hari. Dan latihan 1 hari, haleluya aja terus 1 hari. Cukupkan 1 minggu. Bisa enggak? Enggak bisa bang. Nah, ini dalam kehidupan kekal Anda memuji terus. Lalu kapan bahagianya? Mana Tuhan yang Maha Pengasih itu mana? Kalau di Islam, Masya Allah, walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannah. Lalu kami dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa di antara orang Islam mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman kepada Allah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Subhanallah. Ini Quran bung yang menarasikan itu dengan sempurna. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan umat Islam akan bersama dengan anaknya, istrinya, ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, perempuan maupun laki-laki. Mereka masuk surga bersama-sama, berbahagia di sana. Subhanallah. Sementara di Kristen tak ada ajaran kayak begini. Nggak ada bung. Tunjukkan. Iya silakan. Halo Pak. Ya, Sayang sama ibu, rindu ibu masih hidup, Bang Felix. udah tidak ada. Udah tidak ada. Nggak rindu sama mereka. Rindu bang. Rindu. Anda di Kristen Anda bisa dipertemukan kelak. Kita sudah menjadi
kembali ke alam kita roh. Jadi gimana? Kemana siksaan ini? Kemana batin ini hendak mengadu? Ketika kita rindu kepada orang tua kita, ayo. Kemana kita harus melampiaskan rasa rindu ini kepada mereka? Ayo. Bertahun kita dibesarkan, bertahun kita hidup bersama, bertahun mereka mendidik kita dengan kebaikan, bertahun mereka menafkahi kita, berjuang kita di alam fana ini bersama dengan mereka siang dan malam. Begitu mereka pergi, ini adalah perpisahan untuk selamanya. Gak bisa jumpa lagi. Ya Allah ya Rabb, ini ajaran apa? Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya Rabb, ketika aku rindu kepada mereka, Kau berikan harapan untuk kami berjumpa kembali di jannah-Mu. Aku rindu kepada ibu, rindu kepada ayah. Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kami bisa berjumpa dengan mereka, orang-orang yang pernah mencintai dan menyayangi kami. Jari-jarinya yang lembut membelai kami siang dan malam. Begitu dia pergi, ya Rabb, Kau berikan kami ingin berjumpa dengan mereka, orang-orang yang kami cintai. Kami ingin bersatu dengan mereka kembali, ingin merajut rasa kekeluargaan itu kembali. Alhamdulillah, di Islam ada kaidah itu. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka bergaul dengan para malaikat di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Subhanallah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini hanya ada di Islam, Bu. Rindu, pingin rasanya dada ini kebuka, pingin rasanya hati ini pecah, dada ini meledak, menahan rasa rindu. Panggilan lembut dari bibirnya, wahai anakku. Dan itu hanya ada di Islam, Bung. Di agama lain itu tidak kita dapatkan. Bahwa ketika kita mati, orang-orang saudara Kristen, saya udah banyak berdialog dengan mereka. Oh, kami nggak lagi kayak begitu, Bang Suma. Di surga kami itu disibukkan dengan memuji. Di surga itu kami tidak lagi mengenal ayah, tidak lagi mengenal ibu, tidak lagi mengenal anak. Yang ada hanyalah kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ini apa ajarannya? Kasih Tuhan kayak mana? Tuhan menciptakan kita dengan kodrat kita sebagai makhluk. Tuhan tahu kondisi makhluknya. Tuhan paham kondisi apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Tuhan menciptakan kita dengan perangkap akal. Tuhan menciptakan kita dan tidak mungkin menzalimi kita. Kita makhluk yang paling disayangi. Untuk itu tentu Allah pencipta kita menciptakan kita dengan kodrat yang kita mau. Tuhan tahu manusia cinta kebahagiaan. Tuhan tahu manusia cinta dengan kepuasan batin. Maka Tuhan menyiapkan surga, tempat kepuasan lahir dan batin untuk hambanya yang rindu dan taat kepadanya. Tuhan tahu laki-laki dicipta dengan kodratnya, suka kepada sesamanya manusia dengan jenis kelamin wanita. Tuhan tahu, maka Tuhan menyiapkan bidadari di surga. Tuhan tahu wanita suka berlian, suka perhiasan, suka yang indah-indah, maka Tuhan menyiapkan perhiasan bagi wanita-wanita di surga. Tuhan tahu. Kita di dunia bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita kejar apa? Kebahagiaan. Begitu kita disiapkan kembali ke surga, hanya bisa memuji gitu. Haleluya, 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 haleluya. Apa ini, Bang? Tidak masuk akal.
Apanya yang tidak masuk akal menurut saudara? Yang tidak masuk akal, Bang. yang mana tuh? Iya, kita upah tidurnya berbuat baik, berbuat apa di surga kembali menjadi kasih Allah, atau jadi itu Bang, saya silakan bicara Bang Felix. jadi agama yang saya rasain juga dan dipikir dengan akal emang susah. Ya susah lah. Lawang ajaran yang Anda anut itu bukan dari Tuhan. Jangankan dari Tuhan, dari Yesus aja kagak. Lukas punya catatan banyak, bagus. Tapi bagus belum tentu benar. Paulus punya banyak kitab, bagus. Tapi bagus belum tentu benar. Orang boleh berbicara demi nama Tuhan. Orang boleh berbicara karena firman Tuhan. Tapi belum tentu apa yang dibicarakan itu adalah firman Tuhan. Belum tentu. Orang berakal akan tahu dimensi pencipta dengan dimensi ciptaan itu berbeda. Lalu bagaimana manusia itu bisa berhubungan dengan dimensi pencipta? Tuhan kita menurunkan kaidah. Kaidah itu yang disebut kitab suci. Kitab suci itu yang menuntun kita sebagai koridor menghadap kepada pencipta kita. Dengan jalan apa? Ibadah. Lah kalau ibadah kita diajarkan oleh sama manusia, bukan berasal dari perintah dia, lalu kemana kita akan menggantungkan keselamatan kita? Sedangkan kehidupan di dunia ini tentu buku panduan yang menjadi tolak ukur keselamatan. Buku panduan yang kita pakai harus benar-benar dari sumber. Bagaimana Anda bisa mengoperasikan sebuah komputer kalau Anda tidak memiliki buku panduan? Di mana buku panduan itu bersumber dari pabrik yang sesungguhnya? Dari mana komputer itu berasal? Kalau Anda menggunakan buku panduan tentang komputer, tapi bukan dari mana komputer itu berasal, sangat boleh jadi buku yang Anda jadikan sebagai panduan untuk mengoperasikan komputer adalah buku menu makanan. Dan Anda imani itu adalah yang benar. Apa yang terjadi? Meledak komputer Anda. Lalu bagaimana untuk membuktikan kevalidan sebuah buku panduan? Siapa yang membawa buku panduan itu? Sampai kemana? Bagaimana pandangan umat semasanya? Apa pandangan umat semasanya? Sejauh mana kemudian buku panduan itu bisa rasional? Sejauh mana buku panduan itu bisa kemudian teraplikasi dalam kehidupan yang dibutuhkan oleh umat manusia? Ketika buku itu bercerita mengenai air, bercerita tentang susunan alam semesta, bercerita tentang susunan langit, bercerita tentang atmosfer, bercerita tentang politik, bercerita tentang ketatanegaraan, bercerita tentang ekonomi, apakah buku panduan itu selaras atau justru buku panduan itu bertentangan dengan akal, logika, dengan fakta yang ada sekarang? Kalau bertentangan, yakinilah itu bukan berasal dari Allah. Sekarang kita berbicara mengenai surga. Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Itu tempat kebahagiaan dan tempat kembali yang paling baik. Artinya seperangkap kebutuhan manusia tersedia di sana. Kita butuh makan, manusia butuh minum,
Manusia butuh kebahagiaan, manusia butuh keluarga, manusia butuh pendamping, manusia butuh penasehat, anak-anak yang menyayangi, orang tua yang mengayomi. Di sana disiapkan oleh Allah, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Harapan itu ada, harapan itu kokoh. Makanya umat Islam tidak pernah goyah, difitnah, dihujat, agama terbelakang, agama yang kolot, agama kampungan. Islam tidak pernah goyah. Kenapa? Islam punya hari akhirat. Dunia hanyalah sendagurau, dunia hanya sementara. Umat Islam punya dua rumah. Rumah di dunia adalah rumah yang akan ditinggalkan, rumah akhirat adalah rumah yang akan dituju. Maka umat Islam secara logika, secara iman, mereka memperbaiki dan mempersiapkan rumah-rumah yang mereka ingin tuju. Rumah yang mereka yang akan tinggalkan, mereka tinggali, mereka rawat seadanya. Tapi rumah yang akan dituju, itulah rumah yang abadi yang mereka perbaiki. Makanya jangan heran ketika kemudian rumah ibadah mereka berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka mereka akan berbondong-bondong menuju kepada masjid. Kenapa? Mereka ingin mengecat, mereka ingin melantai, mereka ingin mengatapin, mereka ingin memberikan marmer yang indah terhadap rumah mereka yang ada di akhirat, meninggalkan rumah yang ada di bumi. Itu kaidah dalam Islam, Bu. Kenapa? Yang dikejar adalah alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini yang kita kejar. Jadi kalau kita punya dua rumah, yang kita perbaiki adalah rumah yang akan kita tuju, rumah yang kita tinggali sekarang yang yakin dengan sepenuh hati akan kita tinggalkan, kita pelihara seadanya aja. Itulah Islam rumah tangga yang berbahagia. Demikian. Silakan, mungkin ada tambahan dari dewan guru saya yang ada di sini. Silakan Bang Felix. Kalau saya pun mengikuti ke Islam. Kenapa Belek? Felix, ada tanggapan? Emang searah dengan akal ya Islam mengajarkannya. Bang Juma katanya searah dengan akal Islam itu. Silakan. Oh iya, emang karena kenapa di agama Islam itu tidak memuja-muja mukjizat selayaknya kaum Kristen memuja Yesus membangkitkan orang mati, memuja Yesus membuat orang lumpuh berjalan, memuja Yesus membuat orang lumpuh, orang buta melihat dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita zaman sekarang, kita nggak butuh itu. Orang buta ada rumah sakit, orang lumpuh ada rumah sakit, ada rumah sakit. Nah, sekarang yang kita butuhkan apa? Hukum-hukum, kaidah, pedoman hidup yang kita butuhkan. Manusia sekarang digiring kepada zaman modern, hidup serba digital. Di mana-mana kemaksiatan muncul. Dengan hanya uang 10.000 orang sudah bisa meninggalkan dunia ini, masuk ke dunia khayalan yang begitu nikmat. Semua tempat-tempat maksiat sudah tersedia. Kebahagiaan dunia yang kita butuhkan semuanya tinggal pilih, tinggal bayar, semuanya ada. Anak keturunan kita dikelilingi oleh ajang-ajang kemaksiatan. Apa yang kita butuhkan? Mujizat orang buta melihat, mujizat membelah laut, mujizat orang lumpuh berjalan. Bukan. Yang kita butuhkan adalah hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita butuhkan. Hukum kekerabatan, hukum kerukunan berumah tangga, hukum bermasyarakat, hukum bernegara, berbangsa, berpolitik, berekonomi, berpendidikan, dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan. Dan semua termaktub, tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Mujizat terbesar di atas muka bumi ini. Yang dulu mujizat itu dibutuhkan pada zamannya.
tapi saat ini yang kita butuhkan adalah buku panduan. Seperti itu Bang Felix. Ada tanggapan Bang Felix? Bang Felix. Tidak ada, tidak ada Bang. Menurut Anda yang dikemukakan Bang Nyumai itu bagaimana? Silakan Bang. Ya, ya Bang. Ya paham. Saya tidak bisa menanggapi apa-apa, tapi saya merasa si ucapan Bang Juma itu emang searah dengan akal, searah banget dengan akal gitu. Masya Allah. Ya udah yuk. Kasih Ar-Rahman dulu Pak Juma. Ya. Jadi kalau kami di Islam itu Bung, Allah Subhanahu wa taala menerangkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diturunkan sebelum engkau, mereka yakin akan adanya akhirat. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini umat Islam. Tapi sebaliknya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Islam, sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah dari golongan orang-orang yang beriman. Ini sebelum terjadi kepada Bang Felix, bersegeralah kemudian untuk bergegas masuk ke dalam barisan orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, orang-orang yang duduk dalam perkara keberuntungan di hadapan Allah. Sebelum datangnya masa di mana Allah akan mengunci hati saudaraku. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini terjadi terhadap orang-orang kafir yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak mengharapkan, tidak menginginkan hal ini juga terjadi terhadap saudara Felix. Ketika Al-Quran sudah kami narasikan, ketika kebenaran itu telah kami sampaikan, Bang Felix juga ingin menutup diri. Saya dan teman-teman berlepas diri dari tanggung jawab demikian itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Jangan sampai Anda jatuh pada level tataran mereka yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka hanyalah menipu anfusihim, diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak menyadari. Ya, silakan Anda pikirkan. Kalau Anda kemudian mengatakan Islam itu secara rasional, masuk akal, semua yang ada di Islam itu aspek yang dibutuhkan oleh manusia, seirama dengan akal, pikiran dan logika manusia, tunggu apa lagi? Silahkan Anda menanggalkan apa yang tidak baik dari diri Anda, menujulah masuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Anda jangan khawatir, Anda tidak diajarkan menyembah pohon di Islam. Anda tidak diajarkan menyembah batu di Islam. Anda tidak diajarkan menyembah manusia di Islam. Anda diajarkan menyembah
Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Ada tetapi tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena hakikat manusia terbatas, sementara hakikat pencipta adalah maha besar. Untuk itu saudaraku, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan, apakah Anda masih ingin kemudian menaruh harapan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan harapan? Hari ini kami umat Islam kemudian menyeruh di hadapan Tuhan kami, Allahu Akbar. Maka hakikat yang maha besar melihat dan mendengarkan. Bandingkan, Anda teriak Yesus, apakah Yesus dengar? Apakah Yesus melihat? Tidak. Sedangkan dia masih di bumi, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi buat apa seruan-seruan Anda kalau yang Anda seru itu tak ubahnya hanya sebagai sebongkah benda mati, atau sesuatu yang hidup tapi tidak bisa memberikan kehidupan. Sekira begitu Bang Felix, silakan Anda renungkan, kebenaran itu dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Tapi ingat, tempat kita kembali ada dua, surga atau neraka. Demikian. Bro Pelik, silakan. Monitor. Ya bang, saya Tolong yang lain sebentar dulu. Ya. Ada tanggapan Bro Pelik? hati saya Masih di jalan Bang Edi. hati saya seperti Yang lain tolong ya, sampai dulu. Sebentar dulu. Aduh, kenapa deh Pelik? hati saya merasa itu bang, Masya Allah. merasa Kalau sekiranya hatinya sudah merasa ada yang tersentuh, ya nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, yang telah diberikan Bang Juma itu nikmat loh itu tadi, gitulah. Tapi sini nggak ada paksaan loh Om Pelik. ya memang saya itu ingin bertemu dengan ibu. Masya Ya. Allah. Pelik sekarang masih Kristen Protestan apa Katolik? Saya Katolik bang. Katolik. Terus apa selanjutnya? Silakan. Ya jadi saya itu tidak tahu aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, apa yang membuat dosa dan apa yang tidak membuat dosa. Kan di ajaran kami hanya makanan apapun bisa dimakan. Oke. Kebingungan dari situ. Oke, kita minta penjelasan Bang Juma ya. Bang Juma, Bang Pelik ini tidak ada aturan makan apa boleh saja dimakan. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi di Al-Quran itu diterangkan sangat jelas, Bung. Kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dengan Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan cahaya kepada semua manusia, memberi petunjuk kepada siapa yang menghendaki petunjuk itu. Dan sungguh kata Allah, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanan yang haram halal diatur, dibimbing. Cara ibadahnya dibimbing.
cara berhubungan dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, menjadi warga negara yang baik, semua dibimbing. Menyembah kepada Tuhan dibimbing, beribadah kepada Tuhan dibimbing, semua lengkap di dalam Islam, tidak ada keraguan. Tidak seperti Anda beribadah hari Minggu, mana petunjuknya ibadah hari Minggu? Anda sujud dalam beribadah, mana perintahnya? Anda kemudian nyembah Yesus, mana perintahnya? Tidak ada perintah, hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia pergi, yaitu penghibur yang datang setelahku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa itu? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulku, sampaikan kepada manusia, jika mereka ingin selamat, jika mereka ingin aku sayangi, jika mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, mereka ingin dosa-dosanya dihapuskan, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah denganku, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu-lalu, dan aku akan mencintai mereka. Bung, kalau pencipta langit dan bumi ini sudah mencintai kita, mau kurang apa lagi kehidupan ini? Makanya di umat Islam itu diberikan kemudian warisan yang sangat-sangat indah. Apa warisan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam? Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan warisan berupa surga Firdaus. Kami ada di sana dan kekal di sana. Itu warisan bagi umat Islam. Jadi kita tidak ragu lagi, karena Allah sudah memberikan warisan. Anak yang kemudian diberikan warisan oleh orang tuanya, ya udah pasti warisan itu akan jatuh ke anaknya. Sementara di Islam tidak mengaku sebagai anak, tapi Islam mendapatkan warisan. Biasanya yang mendapatkan warisan itu adalah anak. Di Kristen mereka mengaku sebagai anak, tetapi tidak ada yang diwariskan oleh Yesus kepada mereka. Kalau di Islam jelas warisannya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang menjalankan sholat, yang menjalankan puasa, yang menjalankan semua apa yang dibutuhkan, mereka akan mendapatkan warisan dari Allah, yaitu surga Firdaus. Kurang apa lagi? Coba, silakan. Apakah saya boleh belajar Islam, Bang? Halo, Bang. Halo, Bang. Bang Zuma? Iya. Ini gimana? Saya ditelepon sama Habib yang kemarin, dia mau masuk di sebelah. Gimana itu? Ini gimana Bang Felix? Pak, apakah saya boleh Syahadat? belajar Islam, Bang? Boleh. Kita syahadat dulu, habis itu kita Syahadat. iya, syahadat dulu, habis itu kita belajar Islam. Apa, Bang? Gimana? Umat Islam rindu sama Allah. Umat Islam rindu sama Rasulullah. Syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Habis itu kita belajar Islam. Boleh? Boleh Bang Felix? Apakah iya Bang? Iya. Sekarang? Boleh, Bang. Bisa. Sekarang? Iya. Iya, Bang. Tidak ada paksaan? Saya ingin, Bang. Oke, baik. Gimana? Apa bisa buka kamera atau tidak, saudaraku Felix? Saya baru mempunyai ini, Bang.
belum punya pengikut banyak bang. Berapa Di follow pengikutnya? dulu, Bang, di follow. Follow berapa ini? KTP bisa dikirim ke Dinda Rashid di host kita. KTP. Iya, Fotokopi foto KTP bisa aja. dikirim nanti. Nanti dibuatkan sertifikat mu'alaf. Itu Gimana? Gimana? pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Iya, kita syahadat, habis itu belajar Islam. Oke? Boleh ya? Tanpa paksaan, bisa ikuti saya, Bang Felix. Boleh. Bisa ikuti saya tanpa paksaan ya. Oke, ikuti ucapan saya. Ya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah 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 wa ashhadu wasadu wa ashhadu wa ahadu wa ashhadu hadu anna Muhammadan Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Syahadatain sudah sah. Ikuti saya. Dan aku percaya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi saudaraku Felix, selamat datang di agama Islam, agama yang syarat dengan aturan. Setelah ini, saudara, apakah sudah sunat? Sunat itu apa bang? Kulup dipotong, kulup. Nonotnya digunting, kepalanya dipindahin kepalanya.
mati. Sudah? Enggak, nakut-nakutin guys. Belum ya? Enggak bang. Oke. Mati. Nanti, Mati mungkin. Enggak mati. Nanti diterangkan aja sama teman-teman kita di sini. Dinda Ibes, saya minta maaf. Habib kita, ulama kita yang ini, beliau ingin ngobrol di sebelah. Boleh ya? Habis ini saya izin sejenak sebelah. Kalau Siap, Bunda. nanti selesai saya kembali ke sini kalau cepat selesai. Siap, Tolong Ustaz Arif monitor. Tad Arif. Ya, dibimbing Ustaz Bang Erik, beri petunjuk Bang Handi nanti gimana sunatnya kita atur ke depan. Kemudian terkait dengan KTP-nya Dinda Ibes untuk dibuatkan sertifikat. Siap. Ya, saya pamit dulu sebentar. Kalau cepat selesai, insya Allah saya akan balik ke sini. Bang Felix, selamat. Dalam ajaran agama Islam, kita akan belajar sama-sama. Nanti ada Komal Apologet Islam Indonesia. Di situ bisa belajar dasar-dasar Islam, bisa belajar dasar-dasar Al-Quran. Oke ya, kita belajar di sana sama-sama ya. Oke, Bang Felix. Iya bang. Iya, saya kebetulan ditunjuk salah satu jadi pemateri di sana. Insya Allah akan mengajarkan kaidah-kaidah baca Quran atau materi yang lain. Oke, Bang Andi, saya pamit sebentar. Teman-teman semuanya, terima kasih kepada host yang ganteng, Bang Erwin, Bang Erik, Adinda Moto, Barakallahu fikum, Bang Handi, Bang Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.